Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai virus. Kita sudah mempelajari mengenai sejarah penemuan virus. Dari mengetahui sejarah penemuan virus, kita dapat menuliskan beberapa ciri-ciri virus yang umum dan penting untuk diketahui. Nah, jadi kita mulai ya, dari ciri-ciri virus. Nah, dari penelitian yang dilakukan, kita tahu bahwa virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup maupun benda mati. Oke, alasannya apa? Tentu saja masih ingat ya, bahwa dikatakan makhluk hidup karena dia bisa bereproduksi atau bereplikasi atau memperbanyak diri. Nah, dengan demikian, ini merepresentasikan bahwa yang namanya virus pasti memiliki materi genetik, ya kan ya? Jadi dia membawa materi genetik atau kita biasakan gunakan istilah apa? Asam nukleat, ya. Jangan lupa asam nukleat itu adalah nama kimianya, oke ya. Nah, materi genetiknya atau asam nukleatnya apa sih yang dibawa? Ingat, kalau di virus yang dia bawa adalah DNA atau RNA. Nih saya sudah besar-besar ya tulis ataunya ya. Jadi, jangan mengatakan bahwa virus membawa DNA dan RNA. Hati-hati. Nah, dengan ini teman-teman, kita tahu bahwa untuk penggolongan virus atau klasifikasi virus dapat menggunakan sistem ini. Yang artinya virus ada yang masuk ke golongan virus DNA, ada yang masuk ke golongan virus RNA. Gitu ya, nggak ada dua-duanya ya. Hati-hati. Nah, sekarang kenapa sih dia disebut sebagai benda mati? Ingat penelitian yang dilakukan oleh Wendell Stanley? Dia disebut sebagai benda mati karena apa? Dapat dikristalkan, oke ya, dapat dikristalkan. Kalau sel hidup nggak bisa, mati langsung, oke ya. Nah, jadi ini adalah khas dari virus. Pasti kalau teman-teman belajar tentang virus, ini biasanya pendahuluannya. Bisa disebut sebagai makhluk hidup maupun benda mati. Nah, apa sih ciri-ciri selanjutnya? Ciri-ciri selanjutnya adalah dia disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Oke ya. Nah, kita lihat komponen katanya satu persatu. Parasit berarti dia merugikan atau dia menumpang pada inang. Nah, obligat artinya dia 100%. Gampangnya bilangnya dia adalah 100% jahat gitu ya, 100% merugikan. Nah, untuk istilah lainnya apa? Fakultatif. Boleh ya, boleh enggak. Nah, tapi kali ini dia obligat. Intraseluler artinya dia di dalam sel. Berarti untuk dia bisa menginfeksi, dia harus berada di dalam sel. Oke ya, jadi pastikan teman-teman tahu konsep ini. Virus merupakan parasit intraseluler obligat. Kalau dia di luar ruangan gimana? Maksudnya di luar sel maksudnya gitu ya. Apakah dia bisa menginfeksi? Nah, kondisi di mana virus dia kondisinya ada di luar sel, kita biasanya sebutnya adalah dengan istilah yang kita sebut sebagai virion. Nah, virion ini artinya adalah partikel virus. Nah, dengan keterangan dia memiliki kemampuan atau potensi untuk menginfeksi. Oke ya. Jadi di sini kita tahu bahwa dia pasti butuh host, ya kan ya.
Nah, jadi dari sini kita tahu dia butuh inang. Ya, butuh inang. Nah, nanti sambungannya kayak gimana? Sambungannya adalah dia dikatakan aseluler. Aseluler. Lihat dari katanya. Nah, kalau seperti ini, A tidak sel. Berarti dia sifatnya bukan merupakan sel. Kenapa? Dia tidak memenuhi syarat memiliki struktur sel hidup. Yaitu apa? Teman-teman ingat gambar donat yang pernah saya ajarkan di biologi sel? Nah, di situ ada pastinya membran, ada sitoplasma, kemudian ada materi genetiknya. Kemudian ada tambahan kompartemen atau struktur di dalam sel yang berfungsi untuk menjalankan suatu fungsi yang spesifik. Yang biasa kita kenal organel, tapi ada pengecualian, ya kan ya? Nah, si virus itu nggak punya hal seperti demikian, gitu ya. Jadi, contohnya, gitu ya, dia nggak punya apa? Dia nggak punya membran sel. Dia nggak punya membran sel. Punya materi genetik ya? Ya pasti ya, tadi sudah dibahas ya, hati-hati. Dia nggak punya organel, dia nggak punya sitoplasma, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, maka virus itu dikatakan tidak dapat melakukan metabolisme secara mandiri. Gitu ya. Dia tidak dapat melakukan metabolisme secara mandiri. Kenapa? Dia nggak punya membran sel, dia nggak punya sitoplasma, dia nggak punya organel. Tentu saja karakter ini, struktur yang ada di sini, struktur sel, itu seharusnya bisa memadai dia untuk melakukan metabolisme, tapi dia nggak punya. Nah, jadinya kayak gimana kalau dia nggak punya? Maka dia di dalam kondisi butuh inang. Oke ya, jadi teman-teman, pantas saja Martinus Beijerinck pada saat mengkultur virus di suatu kultur media, di dalam salpemetri misalkan, tentu saja nggak tumbuh, gitu ya, karena dia butuhnya inang. Nah, di sini teman-teman adalah ciri-ciri umum yang dapat kita temukan pada virus. Mungkin teman-teman akan menemukan bahwa beberapa istilahnya itu lebih dalam daripada biasanya. Nah, memang karena ini adalah untuk persiapan UTBK maupun SIMAK UI atau ujian mandiri lainnya. Jadi pastikan teman-teman biasakan untuk menggunakan istilah seperti ini ya. Nah, selain dari ciri-ciri virus ini, teman-teman juga harus paham bahwa yang namanya virus itu ada syarat strukturnya. Kita tahu bahwa virus, sekali lagi, dia dikatakan aseluler, berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai sel. Tetapi, dia memiliki asam nukleat yang dapat kita temukan juga di sel. Nah, jadi apa sih yang kita sebut sebagai virus? Strukturnya harus seperti apa? Syarat dari virus adalah terdiri dari dua komponen utama yang kita sebut sebagai kapsid dan tentu saja adalah materi genetik, baik itu DNA atau RNA. Nah, jadi di sini virus harus memenuhi struktur ini. Ini bisa kita bilang sebagai virus. Kalau selain ini, kalau ada agen penginfeksi yang tidak memiliki kapsid tapi dia punya materi genetik, berarti dia adalah agen penginfeksi yang lain. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, di sini ada istilah yang kita sebut sebagai kapsid. Nah, kapsid ini adalah struktur yang akan melindungi materi genetik. Si kapsid ini merupakan apa sih? Si kapsid ini merupakan protein. Oke ya. Jadi merupakan protein. Nah, gabungannya kita sebutnya kapsid. Satu persatunya itu yang kita sebut sebagai kapsomer, gitu ya. Jadi kapsid disusun oleh kapsomer. Tentu saja kita tahu, kita bisa tebak bahwa kapsomer adalah asam-asam amino.
kan? Jadi ada kapsid, ada materi genetik. Cukup, itu yang kita sebut sebagai virus. Nah, yang namanya virus tentu saja bentuknya bervariasi, kemudian ukurannya juga bervariasi. Yang pasti secara umum, kalau kita membicarakan tentang ukuran, dia lebih kecil daripada bakteri. Ya kan ya, ingat dari percobaan yang dilakukan oleh 4 peneliti yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mengenali gitu ya, bentuk-bentuk dari virus itu sendiri. Bentuk-bentuk virus pada dasarnya sangat bervariasi. Tetapi saya perkenalkan yang umumnya ditemui di buku-buku atau di ujian. Nah, di sini teman-teman akan menemukan bentuknya cukup modern ya, terlihat modern kayak alien gitu ya. Nah, di sini yang ini bentuknya disebut sebagai icosahedral. Artinya dia tersusun dari 20 segitiga sama sisi. Walaupun tampaknya ini nggak terlalu sama sisi ya, tapi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ada yang bentuknya helix, gitu ya, atau spiral. Nah, jadi teman-teman, yang bentuknya kayak gini kaku, gitu ya, ini adalah si kapsidnya. Kalau kita potong, gitu ya, kita akan menemukan materi genetiknya. Nah, gimana kalau yang helix? Nah, di dalamnya itu ada misalkan RNA yang muter-muter di situ. Oke ya. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, kalau dia tersusun dari bentuk yang icosahedral dengan helix, maka kita bisa bilang ini bentuknya masuk kategori kompleks gitu ya. Karena terdiri dari icosahedral dan dia terdiri dari helix. Oke? Nah, untuk gambar yang ini adalah gambar yang biasa teman-teman temukan di buku teks, ya kan ya? Nah, bentuk ini yang kita sebut sebagai bentuk kompleks atau bisa kita sebut sebagai bentuk T. Nah, biasanya yang bentuknya kompleks atau bentuk T, nah ini merupakan golongan apa? Yaitu golongan yang kita sebut sebagai bakteriofag. Artinya apa dia? Artinya, di sini, bakteri, fag itu dari kata faga, yang artinya makan. Berarti, ini adalah contoh virus yang akan menyerang bakteri. Misalkan E. coli. Gitu ya. Jadi, dia akan spesifik menyerang si bakteri. Nah, secara umum, kita bisa lihat bahwa bakteriofag atau virus T, di sini ada beberapa bagian tubuh. Nah, untuk bagian ini gitu ya, tentu saja kita kenalnya sebagai apa? Sebagai kapsidnya, ya kan ya. Nah, secara umum kita bisa bilang bagian ini sebagai bagian kepala. Kalau kita potong gitu ya, kita lihat isinya, kita akan menemukan materi genetik. Nah, kalau kita zoom di sini kayak ada molekul-molekul penyusunnya gitu ya. Tentu saja ini adalah si kapsomer. Ya, kira-kira seperti ini ya kalau dilihat benar-benar dari dekat. Nah, kemudian bagian yang pendek ini disebut leher. Bagian sisanya ini kita sebutnya adalah ekor. Oke. Nah, di sini adalah selubung ekor. Nah, bagian ini adalah yang kita sebut sebagai lempeng dasar. Istilahnya bisa beda-beda. Yang pasti ini adalah bentuknya gepeng gitu ya, yang akan berfungsi sebagai tempat untuk mengeluarkan materi genetik pada saat menginfeksi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika belajar tentang reproduksi virus. Nah, kemudian ini adalah yang kita sebut sebagai serabutnya. Berarti di sini adalah struktur yang akan membantu virus untuk melekat pada suatu bakteri contohnya. Oke? Nah, teman-teman, di virus di sini kita juga dapat menemukan struktur tambahan yang kita sebut sebagai amplop. Oke ya. Jadi, teman-teman bisa lihat bentuk yang ini. Nah, kita bisa lihat bentuk virusnya adalah membulat. Karena apa? Bagian dalamnya di sini dia bulat. Bukan dihitung dari sininya, gitu ya. Nah, bagian yang luar ini
adalah struktur tambahan yang kita sebut sebagai amplop. Maka, gitu ya, kita secara umum dapat menggolongkan virus menjadi dua kelompok besar, yaitu virus dengan amplop dan virus telanjang atau naked virus. Artinya dia nggak punya amplop. Nah, amplop ini berasal dari mana sih? Asalnya itu dari membran sel suatu inang atau sel hostnya. Nanti kita akan pelajari ya, bagaimana cara ini terbentuk. Nah, jadinya susunannya itu akan mirip dengan si membran sel inang, gitu ya. Jadi ketika masuk ke dalam suatu host, maka dia akan seperti masuk secara endositosis, gitu ya. Nah, teman-teman, biasanya kalau lihat struktur dari virus di gambar-gambar, gitu ya. Nah, di sini ada bagian yang tuing-tuing, gitu ya, yang menonjol. Nah, seperti antena. Ada yang seperti ini, ada yang banyak banget kayak gini, gitu ya. Atau wallpaper gitu ya. Biasanya gambar kartun virus kayak gini, ya kan? Ada gini-gininya. Nah, apa sih itu? Ini adalah struktur yang secara umum kita sebutnya adalah spike. Spike atau duri. Nah, spike atau duri ini bisa tersusun dari banyak hal, tapi biasanya adalah glikoprotein. Nah, spike ini yang akan menjadi identitas dari si virus ini, gitu ya. Nah, jadi ada virus yang hanya menyerang misalkan organ pernapasan, atau ada virus yang menyerang sel saraf, gitu ya. Ada yang menyerang hewan, ada yang menyerang tumbuhan. Kenapa? Karena di sini identitasnya cocok dengan sel targetnya dia. Nah, jadinya spike ini adalah identitas untuk si virus ini. Nah, apakah yang telanjang atau yang si naked virus ini punya identitas seperti ini? Spike ini tentu saja punya di sekujur tubuhnya, gitu ya, di kapsidnya, gitu. Nah, jadi makanya ada virus yang hanya menyerang ini, hanya menyerang itu, dan rentang atau range dari host atau inangnya juga bisa bervariasi. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai virus. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!